أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. Quran Surat Al-Anbiya ayat 107 surat ke-21. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Maha benar Allah yang Maha Agung. Surat Al-Anbiya ayat 107. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم. Quran Surat Az-Zumar ayat ke-53 surat ke-39. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, janganlah kau berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, dan sesungguhnya Ialah yang Maha Penyayang lagi Maha Pengampun. Maha benar Allah yang Maha Agung. Surat Az-Zumar ayat 53. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah, segala puji hanya milik Allah Tuhan semesta alam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, hanya kepadanya kita memuji, memohon dan meminta ampun. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina, dari keburukan-keburukan diri kita, wa min sayyiati a'malina, dan dari kejahatan-kejahatan amal kita. May yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang telah Allah berikan petunjuk maka tidak akan sesat selamanya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang telah Allah sesatkan maka tidak akan diberi petunjuk selamanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah secara benar kecuali Allah Tuhan semesta alam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Pertama-tama, puja dan puji syukur kita hanya kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang telah menciptakan langit dan bumi, yang telah menciptakan kita semuanya, yang telah membuat kita berada dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, dan yang lebih penting lagi, dalam keadaan iman, dalam keadaan ihsan. Dan semoga kita termasuk orang yang disayang dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Dan salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang penuh kebahagiaan ini. Perkenalkan, kami dari 12 IPA 3. Mungkin Bapak Ibu Dewan Juri yang akan menonton video kami sudah cukup mengenal saya. Dari ini, sorban ini, UK 2019, atau mungkin gamis yang sedang saya gunakan, UK 2020. Kaifahalukumul an? Semoga kalian semua, para juri-juri yang banyak sekali ilmunya kita ambil, banyak sekali kita jadikan contoh, banyak sekali kita ambil pelajaran, sehat dan bahagia. Nah, pada kesempatan kali ini nih, kita akan memberikan sedikit MSQ yang biasanya saya kalau agak ceramah tuh menggelegar. Wah, dimulai dari pantun dan suaranya sampai serak-serak, uratnya keluaran. Tapi di MSQ online kali ini saya akan santai, tenang, dan ya semoga hikmahnya bisa diambil dan
Meskipun saya yakin Bapak Ibu guru adalah orang yang selalu mengajarkan saya, membimbing saya, membawa saya ke jalan yang lebih baik lagi. Namun ya, terima kasih karena Bapak Ibu guru yang tidak henti-henti, tidak kehilangan kesabaran untuk mengajarkan kami semua, sehingga kami semua bisa menjadi orang yang berusaha dalam menegakkan Islam. Materi saya pada saat hari ini adalah kesejahteraan umat. Kalau kita ngomong kesejahteraan, orang pada umumnya ngomong kesejahteraan itu adalah rezeki. Wah, apa itu rezeki? Wah, kata orang-orang rezeki itu uang doang pikirannya. Nah, padahal ya rezeki itu bukan cuma uang. Kita orang Islam ya sudah harus tahu rezeki itu bukan cuma uang. Kebahagiaan kita, nafas kita itu juga bisa kita bilang sebagai rezeki. Nah, apa itu kesejahteraan? Menurut kami, kesejahteraan itu adalah kita sama-sama menuju kepada yang lebih baik. Kita sama-sama menghadapi tantangan, melawan godaan, menjadi kelompok, menjadi ihsan yang lebih baik lagi, menjadi manusia yang lebih maju, menjadi manusia yang lebih taat, menjadi manusia yang lebih dekat kepada Allah. Itu adalah kesejahteraan umat, apalagi umat Islam. Kesejahteraan itu kan ya, kalau belajar sosiologi, meskipun kami IPA, tapi di sosiologi ada yang namanya kontrak sosial. Kontrak antara manusia dengan manusia yang lain, manusia dengan pemerintah, pemerintah dengan manusia, dan semuanya kontrak dengan siapapun, sesama makhluk hidup yang tentunya memiliki akal, manusia. Ada 3, 2+1. Nah, apa itu? Yang pertama, itu adalah ajaran kapitalisme yang negara-negaranya seperti Amerika dan yang lain-lainnya. Apa itu kapitalisme? Seperti contohnya gini, saya sedang bahagia, ya udah saya nggak usah peduli orang lain yang lagi nggak bahagia, suka-suka dia lah, mau dia susah, mau dia sedih atau apa, yang penting saya senang, saya bahagia, mereka sedih, yang urusan mereka. Itu adalah ajaran kapitalisme. Yang kedua, ajaran komunisme yang penganutnya seperti Uni Soviet. Komunisme itu begini, kalau saya sedih, semuanya harus sedih. Tidak peduli, kalian senang, udah saya sedih, kamu semua harus sedih. Itu adalah ajaran kapitalisme. Semua sama rata sama rata. Nah, kalau tadi kapitalisme individualis. Yang ini adalah ajaran agama rahmatan lil alamin, yaitu ajaran Islam. Dan ini digunakan sebagai, dimasukkan ke dalam ideologi negara kita tercinta Indonesia ini dimasukkan di dalam Pancasila, yaitu ajaran Islam yang dimasukkan dan kita aplikasikan sebagai ideologi negara kita. Apa itu? Contoh langsung saja gini. Ini tangan kanan saya gatal. Gak mungkin kan tangan saya garuk tangannya sendiri, harus sama orang lain nih. Tangan kiri tanpa disuruh, tanpa diundang, tanpa diajak, langsung datang aja. Itu adalah ajaran Islam yang digunakan di negeri kita tercinta ini. Itu sebenarnya itu ajaran Islam, tanpa disuruh, tanpa meminta, langsung aja datang. Dan yang kanan berterima kasih kepada yang kiri. Dan suatu saat juga begitu, yang kiri gatal, digaruki oleh kanan. Itu adalah ajaran Islam, saling membantu, saling tolong-menolong, saling erat. Dan itu adalah ajaran Islam. Makanya di ajaran Islam itu kita harus memperluas perkenalan, kita harus berkenal dengan banyak orang, menyambung tali silaturahim. Itu adalah ajaran Islam. Dan itu, meskipun itu hal kecil, itu amat sangat berpengaruh terhadap kemajuan umat, kesejahteraan umat. Nah, tadi teman saya Haris sudah membacakan ayat yang sangat bagus sekali, jauh lebih bagus daripada saya mengajinya. Dan saudara saya Ridho sudah membacakan arti sari tilawah dari ayat tersebut. Nah, mengapa di Islam itu kayak kita harus membangun kesejahteraan umat gitu, kesejahteraan bersama? Ya karena Islam itu ya bersama, ya kan? Ahlus sunnah wal jamaah itu bersama, tidak sendiri-sendiri. Jadi kita harus berkumpul, kita harus bersatu, kita harus bersama untuk menghadapi rintangan, bersama untuk mencapai kebenaran. Itu adalah ajaran Islam. Nah, apakah ajaran Islam itu agama yang membawa kesejahteraan? Menurut saya iya, pasti banget, amat sangat banget sekali, top lah pokoknya Islam itu. Makanya rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, bagi alam semesta. Nah,
Di Islam ada yang pertama. Kalau orang, mohon maaf ya, kalau orang yang bukan Islam, kalau ngomong salam apa? Kalian tahu nggak? Saya maaf pada juri-juri. Nah, orang yang bukan Islam, kalau ngomong salam itu ngomongnya gini. Good morning. Selamat sore. Yang diselamatin itu apa? Good morning. Selamat pagi. Yang diselamatin paginya. Selamat sore. Yang diselamatin sorenya. Iya kan? Nah, tapi kalau di Islam itu beda. Assalamualaikum. Semoga keselamatan bagi kamu. Itu adalah ajaran Islam. Yang diselamatin bukan paginya, bukan harinya, bukan keadaannya, tapi yang diselamatin itu kamu, Anda. Lawan bicara saya, orang yang saya bertemu. Assalamualaikum, semoga keselamatan bagi kamu. Itu adalah sebuah doa. Apalagi kalau kita panjangin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ajaran Islam, dan ya, itu adalah ajaran yang kecil, tapi itu membawa pada banyak sekali kesejahteraan untuk umat. Seperti mendoakan. Kita mendoakan pada saat kita bertemu. Itu adalah salamnya orang Islam. Nah, lalu yang kedua gini. Islam itu adalah katanya salam, yang berarti damai. Ya, kalau tadi kita sudah mengucapkan keselamatan, bagaimana cara kita biar tenang, cara kita biar sejuk, cara kita biar happy, kalem, senang, bahagia, wah, senyum gitu. Nah kan, senyum. Nah, di Islam itu diajarkan loh. Tabassamuka fi wajhi akhika laqad shadaqah. Senyummu, tabassamuka fi wajhi, di hadapan akhika, saudaramu, laqad shadaqah, adalah sedekah. Senyum doang. Senyum itu hal kecil. Mungkin bagi orang biasa senyum itu bukan apa-apa, tapi ya senyum itu sebenarnya bisa membuat kita amat sangat bahagia loh. Yang awalnya kita sedih karena ada orang yang senyum sama kita, udah senyum ngucapin salam lagi. Wah. Jadi senang kan kita. Yang awalnya kita cemberut, tiba-tiba ada yang senyum, kita jadi tenang. Apalagi yang, ya kalau saya biasanya yang agak manis ya gitulah. Itu apalagi pakai salam, lebih udah membuat bahagia, mendoakan lagi. Nah, itu amat sangat hebat. Yang ketiga, mengapa Islam itu amat sangat ke dalam kesejahteraan? Nah, ini contohnya yang ketiga. Di Islam itu kita ada yang namanya bersedekah, beramal, ya. Apalagi amal jariah, amal yang tidak akan terputus. Salah satunya seperti kita wakaf, membangun masjid. Itu masjid itu tempat untuk mensejahterakan umat itu di situ loh. Di masjid kita bisa saling bertemu, berkenalan dengan muslim-muslim lainnya yang berada di rumah kita. Yang meskipun corona begini, ini adalah sebuah tantangan. Namun ya, di zaman modern ini, kemodernan ini harus kita gunakan untuk kesejahteraan juga. Kita bisa berbagi pikiran, kita bisa mendengarkan ceramah, kita bisa bertanya kepada ustadz, kita bisa sholat berjamaah. Itu amat sangat membawa kepada kesejahteraan. Nah, sebenarnya banyak sekali sih. Sejahtera itu bahagia. Islam sebagai rahmatan lil alamin, yang nabi terakhirnya adalah Nabi Muhammad SAW, ya, our prophet, our messenger. Nah, banyak sekali mengajarkan hal-hal yang dapat membuat semuanya lebih sejahtera. Namun kita saja nih sebagai orangnya, apalagi kita nih orang Indonesia, kadang kita suka susah mengaplikasinya. Termasuk saya kadang masih susah mengaplikasikan nilai-nilai Islam, keislaman di dalam Islam. Itu yang susah. Dan berdasarkan riset, ya, negara yang paling islami di dunia ini bukan negara yang orang Islamnya banyak, tapi New Zealand. Karena nilai-nilai Islam itu dipraktekkan, direalisasikan di sana. Nah, kita sebagai generasi nih, kita harus memajukan kesejahteraan dengan cara begini juga. Jadi contohnya gini nih, kebersihan sebagian dari iman. An-nadhafatu syatrul iman, itu ajaran Islam. Kebersihan, ya sejahtera dong kalau nggak ada sampah, nggak kotor, negaranya banyak turis, banyak devisa masuk, uang orang-orang nuker uang rupiah, belanja dan yang lain, kita makin terkenal, ekonomi meningkat. Itu mendatangkan kesejahteraan. Namun kadang ya kita sebagai Islam sendiri, ya ini tantangan sih. Orang Islam ada dalilnya, tapi kenapa orang New Zealand yang dikit Islamnya, yang mohon maaf banyak ateisnya, ya mereka malah lebih islami. Padahal di ajaran mereka nggak ada yang namanya kebersihan itu sebagian dari iman. Dan ya kebersihan itu wajib dalam Islam. Seperti ya
ada namanya air suci mensucikan, seperti air embun, air salju, air sungai. Nah itu suci mensucikan. Air saja ada tipenya, dan di Islam itu kalau habis berhadas itu wajib dibersihkan, itu ajaran Islam loh. Namun ya, kalau orang Islam tidak merealisasikannya, siapa lagi? Oleh karena itu, itulah tantangan kita semua untuk memajukan kesejahteraan umat. Mari kita lakukan apa yang kita tahu dari hal kecil, dan itu juga bisa menjadi dakwah. Karena oh itu tuh orang Islam yang baik, suka senyum, ramah, saling membantu, suka menolong, hidupnya bahagia, nggak sombong, rendah hati. Wah, itu pasti dakwah Islam yang paling bagus itu kayak gitu. Daripada capek-capek ceramah, mending langsung tunjukin aja. Ini loh Islam, agama yang damai, agama membawa kebenaran. Ya, jadi itulah bagaimana cara kita mensejahterakan umat. Dari hal-hal kecil saja. Saya tadi tidak membicarakan hal besar seperti bisnis besar, tapi dari hal kecil yang bisa kita lakukan minimal di sekolah kita sendiri. Terima kasih ya semuanya. Biasanya saya suka teriak-teriak, namun karena kondisi corona gini ya, marilah kita banyak-banyak berdoa ya, supaya corona cepat selesai dan kita bisa bertemu lagi di sekolah, kita bisa bersilaturahmi lagi, kita bisa saling belajar dengan lebih nyaman lagi. Ya, saya di sini, kami di sini di kelas 12 sih, makanya itu ya semoga semua kelas 12 di sini masuk PTN semua, masuk jurusan yang diinginkan dengan cara yang terbaik. Ada SN, ada UTBK, lalu ada lagi mandiri, cara-cara yang terbaik. Ya, itu semua adalah takdir Allah, namun kita harus berikhtiar. Habis itu baru kita bertawakal. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan, kayaknya sih segitu aja ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.